Shalom, selamat pagi. Mari Shalom. kita memuji Tuhan. Pagi semuanya, Bunda. Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh laku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala secara nolong pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu.
Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi yang semua sudah bergabung. Mari kita baca Nehemia 9 ayat 1 sampai 2, kemudian 13 sampai 21. Saya akan bacakan pengakuan dosa dan permintaan doa. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Lanjut ayat 13 sampai 21. Ayat 13. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka sabat-Mu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukum-Mu dengan perantaraan Musa hamba-Mu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu, bertindak angkuh dan bersitegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allah-Mu yang menuntun engkau keluar dari Mesir, dan berbuat nista yang besar, Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun, karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan, begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan Engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga mana-Mu tidak Kau tahan dari mulut mereka, dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa, dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan, sebab mereka menduduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita baca sekali lagi ayat Nehemia 9 ayat 31. Nehemia 9 ayat 31. Nehemia 9 ayat 31. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka.
Karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Amin. Amin. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, ya. Mundur tak ketok. Walaupun Sedikit. orang Israel itu tukang tengkuk, tapi Allah begitu kasih dan penyayang. Perikop pagi hari ini yaitu properti Allah. Apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengar kata properti? Ya. Mungkin pikiran Anda langsung terarah pada real estate seperti sebidang tanah atau sebuah bangunan. Namun Anda juga bisa mengartikannya sebagai sifat atau ciri yang dimiliki oleh seseorang individu atau suatu benda. Misalnya properti dari jenis kayu tertentu memberikan pemahaman tentang benda tersebut. Seperti apa tekstur kayunya, seberapa mudah kayu itu menyusut, apakah kayu itu tahan air, dengan kata lain kualitas apa saja dari kayu itu yang dapat diandalkan. Saya dan istri biasa beribadah di gereja yang bergaya tradisional dengan aktivitas doa bersama, berlutut, pembacaan Alkitab suci, dan perjamuan kudus. Salah satu doa yang kami ucapkan setiap hari Minggu mengandung kalimat ini: tetapi Engkaulah Tuhan yang sama, dengan properti yang selalu penuh dengan belas kasihan. Yang dimaksud di sini bukanlah harta benda, melainkan sifat atau ciri yang dimiliki Allah. Dia menunjukkan belas kasihan bukan hanya sesekali, tetapi selalu. Di Nehemia 9 menggambarkan bagaimana bangsa Israel berkumpul, berpuasa, mengenakan kain kabung, dan menaruh tanah di kepala mereka untuk mengakui dosa mereka dan dosa nenek moyang mereka. Mereka memuji Allah atas kebenarannya di sepanjang sejarah Israel. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Allah bisa saja meninggalkan mereka atau membiarkan mereka mati, tetapi Dia tidak pernah melakukannya. Mengapa? Karena itu bukanlah sifat Allah, sebab Dia Allah yang pengasih dan penyayang. Dalam doa pengakuan dosa kita, kiranya kita juga memuji sifat Allah yang dapat diandalkan, yaitu belas kasihannya. Ya, di sini memang di ayat Nehemia 9 ini menunjukkan bahwa betapa besar belas kasihan Allah. Ya, Dia bisa saja menghukum bangsa Israel, tapi Dia tidak menghukum, tapi karena belas kasihannya sungguh luar biasa dan selalu mengasihi. Di sini ada pertanyaan, yaitu apa saja sifat Allah yang Anda ketahui? Ya, apa saja? Kalau kita akrab dengan Allah, ya, kita bisa mengetahui sifat-sifat Allah itu bagaimana. Bagaimana Anda akan memujinya untuk sifat-sifat tertentu? Ya, kalau kita mendapati sifat-sifat Allah tertentu, bagaimana kita bisa memuji Dia? Ya, berterima kasih atas belas kasihannya yang sungguh luar biasa pada kita. Ya, kata-kata kita ini mencekno, ya, kata-kata ini kita menyukakan hati Tuhan, tapi Tuhan tetap berbelas kasihan pada kita. Puji Tuhan, haleluya, amin. Jadi hari ini kita ini semua adalah properti daripada Allah, ya, milik Allah sendiri. Ya. Karena Allah memiliki kita, maka belas kasihannya tetap ada.
rasa sayangnya tetap ada. Walaupun seringkali kita itu tegar tengkuk dan mendukakan hati Tuhan ya. Bagaimana bangsa Israel melawan Tuhan ya. Mereka membuat lembu emas, mereka menyembah idol dan sebagainya. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Ketika mereka dalam kesesakan, Allah datang menolong. Maka pagi hari ini, siapapun kita, sejelek apapun kita, bagaimana pemberontakan kita di masa lalu, bagi Allah itu sudah dilupakan, dinolkan. Kemudian kita direset kembali ya. Kita diubah menjadi milik kepunyaannya. Kita disayangi, kita dikasihi, kita dicintai. Mungkin manusia tidak bisa melakukan seperti yang Allah lakukan dalam hidup kita ya. Manusia itu selalu nginget-nginget kesalahan yang lama, bener nggak? Iya. Bener nggak? Tidak bisa dilupakan. Selalu ngomong, oh kamu memangnya seperti ini gitu ya. Iya. Kalau lagi berseteru ya, oh memang kamu itu begini. Tidak Nah, bisa berubah, pancet. pancet Sekarang aja. dahulu dan sampai Memangnya selama-lamanya. kayak begitu, pancet aja. Jadi bla 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 bla. Akhirnya dari pertengkaran kecil menjadi pertengkaran besar. Tetapi Allah tidak pernah, kalau bahasa Jawa itu ngundat-ngundat, mengingat-ingat yang dahulu. Bahkan ia berkata, lihatlah aku telah membuat sesuatu baru. Jalan-jalan di padang gurun ya, sungai-sungai di padang belantara. Lihatlah aku telah membuat sesuatu yang baru. Kamu melihat enggak perubahan yang baru dalam hidupmu? Sebelum mengenal Allah, sebelum menerima belas kasihan Allah, dan setelah menerimanya. Tapi seringkali kita jatuh lagi ya. Jatuh lagi, mendukakan hati Allah lagi. Kalau misalnya bisnismu sedang macet, nah apa yang kau perbuat ya? Apakah engkau mengikuti saran dunia ya? Oh kamu harus melempar garam di depan tokomu supaya laris ya, supaya kuasa-kuasa si jahat ndak masuk ke dalam tokomu. Ya, si jahat itu kan diperumpakan sebagai Ular. ular ya. Kalau ular dikasih garam, Sifatnya kalau dikasih garam dia akan lari. Kalau tidak lari dia akan meleleh tubuhnya. Padahal kalau sayur ya mesti dikasih garam ya, soalnya anyep ndak enak. Tapi kalau semua dikasih garam, sebentar lagi karatan ya. Rumah-rumah yang di pinggir pantai itu rawan untuk karatan karena angin yang bertiup membawa uap garam ya. Jadi memang Alkitab mencatat ada perjanjian garam. Garam itu sesuatu untuk mengasinkan engkau menjadi garam dunia ya. Jangan menjadi orang yang hambar. Tapi di situ kadang-kadang iblis pakai ya. Pakai untuk menipu, membinasakan ya. Saudara-saudara, ayo kita jangan mempercayai hal-hal yang tidak ada dicatat di dalam Alkitab ya. Tuhan nggak mau seperti itu. Hanya Tuhan yang mau diandalkan. Andalkan Tuhan. Kalau kerjaanmu sepi, andalkan Tuhan. Berdoalah supaya Tuhan yang mengirim pembeli-pembeli datang. Supaya Tuhan yang meluruskan jalannya proyekmu. Mungkin proyekmu tersendat ya. Kemarin saya berbincang-bincang dengan rekan-rekan sama arsitek ya. Bagaimana ia mendapatkan proyek-proyek besar. Dan ia berkata, oh ternyata mereka itu punya tim ya. Punya seperti katakanlah kelompok-kelompok. Kalau kelompok si A itu gabungannya ini itu gitu ya. PT ini, PT itu. Pokoknya mereka punya grup sendiri gitu. Kalau grupnya si B, mereka juga punya
network sendiri gitu ya. Jadi sulit untuk masuk dari si A ke si B, itu katakanlah hampir tidak mungkin. Jadi misalnya begini, misalnya Pak Gem ini kepala proyeknya dan dia punya tim yang mensuplai interior, mensuplai bahan-bahan bangunan, mensuplai macam-macam ya. Nah itu punya apa? Kalau bahasa jeleknya itu kroni-kroni ya. Kalau bahasa baiknya itu tim. Nah, tim atau linknya sendiri gitu ya. Jadi nggak mungkin nyasar satu link ke link lainnya, itu nggak mungkin nyasar. Karena apa? Link yang ini sudah dipercaya ya, sudah nggak mau repot gitu ya. Kalau orang baru masuk kan mesti dites dulu, ini kerjaannya oke apa enggak gitu loh ya. Nah, jadi punya link sendiri-sendiri. Oh gitu ya, iya. Kalau sudah dipercaya dengan satu bos, dan bos itu juga males untuk pindah-pindah ke lain hati gitu ya, dalam tanda kutip. Jadi oh begitu. Dari kerjaan di situ susah ya? Susah kalau untuk masuk ke misalnya kontraktor A dan kontraktor B sudah biasa dipakai di kontraktor B, kemudian mau nyasar ke kontraktor A itu sulit, karena yaitu akan melewati banyak tahapan. Dan kepala-kepala proyek itu sudah nggak mau pindah-pindah karena nanti merepotkan dia gitu ya. Kalau misalnya juga antara rekan nggak cocok kerjanya gitu ya, jadi mereka cari yang sudah blended gitu, sudah cocok, sudah langganan, sudah biasa gitu. Maka dunia pekerjaan untuk mendapatkan kayak tender yang normal gitu sangat sulit ya, karena kalau misalnya di share ke umum gitu, ayo siapa yang mau ngisi, misalnya ngisi apartemen misalnya begitu ya, propertinya gitu ya, itu sangat sulit. Karena apa? Oh enak yang si A ini aja, sudah nggak rewel, nggak anu, karena itu meliputi apa ya, pekerjaannya ya, capability-nya ya, juga dananya liquid apa enggak dan sebagainya, apa nanti tagihannya sulit dan sebagainya. Itu kan apa ya, dalam berjalannya waktu baru testing itu bisa kelihatan gitu ya. Oh ini tidak bisa dipakai, oh ini bisa dipakai, kan seperti itu. Nah itulah dunia perbisnisan. Maka dari itu perlu kita itu menunjukkan konsistensi dan juga capability dan juga apa namanya itu ya, kesetiaan ya, loyalitas gitu ya. Tapi kalau konsumen itu sudah loyal, maka ia menuntut lebih ya. Oh gitu ya, saya kata iya menuntut lebih, dalam arti kan aku sudah cocok sama kamu ya, dan pada akhirnya dia juga harus melayani yang perintilan-perintilan, ngerti ya maksud saya, perintilan-perintilan hal-hal yang tidak ada di dalam kontrak ya. Kontrak itu mungkin ngisi interior misalnya gitu, tapi nanti perintilan, oh aku buatkan jemuran aku buatkan kandang anjing, sampai segitunya saudara. Tolong direparasikan ini ada ya ini protol ya, ini tolong benak no, ini tolong perbaiki. Nah apakah saudara, loh itu kan tidak ada di job di saya gitu ya. Tapi karena hubungan sudah baik ya, it's okay aja. Jadi dia juga nyaman dengan si A ini, si A juga nyaman dengan bos ini karena sudah tahu apa ya, sifat-sifat dan isi hatinya ya. Jadi disinilah perlu sesuatu yang lebih daripada ditanggung-jawabi dalam hal pekerjaan itu ya. Ada orang yang nggak mau lebih ya, enggak, saya nggak dikontrak sesuai job di saya kok, buat apa saya ngelayani perintilan. Itu namanya kerjaan serabutan. Ya akhirnya orang itu juga misalnya gitu nggak suka ya,
ini orang terlalu kenceng ya, terlalu apa namanya, lurus-lurus banget ya. Mungkin kalau di barat itu ya bisa ya bisa. Oh, this is not my job, wah gitu aja. Bahkan kalau sudah liburan, oh no, it's my holiday, wes nggak mau diganggu. Lembur. Tapi kalau orang di sini itu, istrinya Pak Yusak itu saya lihat ini, enak-enak kita makan-makan kok dia telepon, nah terus mojok gitu ya. Padahal itu holiday. Kadang-kadang Pak Yusak ngomel kan ya, kok anu ya, maksudnya waktunya dia akhirnya terambil gitu ya. Tapi mau nggak mau ya harus dilayani ya, namanya dia yang pemberi order ya. Lah kamu mau order apa enggak gitu loh ya. Nah itulah kalau orang timur itu ya, out of the box ya. Katakanlah keluar daripada aturan-aturan yang semestinya. Tapi ya semau-mau lu aja deh. Kamu memang mau diganggu seperti itu atau kamu memang jadi orang bule yang lulu buat gua ya terserah aja gitu ya. Tapi ya juga ada imbal baliknya, kalau kita disuruh mengerjakan yang lain-lainnya mau dan si bos itu mau memberi lebih pada kita, ya oke aja. Kadang-kadang si bos itu yang pelit ya, dia sudah suruh kita kerjain ini kerjain itu tapi tidak ada tambahannya. Ya itu yang membuat itu yang orang parah. malas untuk mengerjakannya ya toh. Kalau si bosnya baik juga ya kita juga harus berlaku baik. Nah itulah dunia perbisnisan ya, ternyata ada aspek-aspek yang di luar daripada kontrak ya. Ya ini kita harus mengerti lah, kita ini di budaya mana gitu ya. Nah kalau kita di budaya Indonesia mungkin ya itu fleksibel lah ya. Kadang-kadang kalau terlalu parah ya kita bisa menolak juga gitu ya. Tapi dengan bijak ya, jangan menolak dengan kasar ya. Gak dikasih order lagi. Biasa ada ibunya itu, ada ibunya. Kita kalau belanja dulu nggak ada supermarket, coba kalau aku dengerin mama-mama belanja itu kan beli lombok nanti emboi kentang. Embonya yang apa? Ada sengaja bonusnya lebih mahal. Satu toko itu dia taruh di sana keranjang ya, untuk ada macam-macam di situ. Kalau orang sudah pergi belanja, silakan ngambil itu apa yang kamu suka. Nah, jadi diambil satu apa di situ. Itu pelanggannya juga suka dan ini pemilik tokonya juga suka ya kan. Jadi mereka jadi bisa berlangganan terus gitu loh. Ya Pak Yusak nulis gini, fleksibilitas kita sering dimanfaatkan. Ya memang. Ya itu nanti melanggar garis ya akhirnya ya. Kita fleksibel, kalau engkau memang mau fleksibel ya engkau pasti dimanfaatkan ya. Dulu waktu saya bekerja itu ada seorang accounting yang biasa mengurusi akun daripada perusahaan kami, itu orangnya gak fleksibel belas ya. Bahkan istrinya itu harus menulis seluruh anggaran belanjanya itu ya, tertulis dalam buku ya. Sampai beli lombok 1000 itu harus ditulis. Kira-kira Anda yang mendengar siaran ini itu mau nggak punya suami kayak gitu? Halo. Dicatat semua dalam buku belanja ya, sampai beli beteng harus ditulis ya. Apa-apa kalau uang belanjanya banyak. Kalau uang belanjanya miliar ya it's okay aja ya, beli berlian, beli mobil gitu ya, belanjanya yang mehong-mehong gitu. Tapi kalau belanja di pasar tradisional, kadang-kadang uang 200.000 itu lenyap begitu saja. Tadi belanja apa ya nggak tahu gitu ya. Kok tahu-tahu tiba-tiba 200.000 hilang gitu ya. Jadi, nah itulah kita harus punya ini ya, berdoa ya supaya suami-suami murah hati ya. Kalau kasih uang belanja nggak usah diminta perinciannya gitu ya. Jadi yang pokoknya di meja makan ada makanan gitu loh ya. Entah itu tahu, tempe, dan besok tempe dan tahu. Entah itu telur digodok, digoreng, diceplok. Ya pokoknya dimakan gitu loh ya saudara-saudara. Tidak rewel ya. Ya.
Pak Yusak nulis, tapi Tuhan ajar untuk bermurah hati. Gimana nih? Ya itu tergantung aja suasana hatimu ya. Ketika engkau hatimu lagi merdeka, lagi seneng, mungkin mau disuruh-suruh ya, bahkan menek genteng ya dilakoni. Tetapi nek hati apa namanya lagi muruk, terus nang disuruh Mas Yo itu disuruh yang enak, mungkin aduh saya ndak bisa, mungkin gitu ya. Jadi memang ya itulah kehidupan ya. Tuhan memang mengajarkan kita kalau disuruh ya menurut ya, itu namanya penurut-penurut Allah. Kalau orang nuntut kita pakaian kita bahkan suruh ngasih jas kita loh ya, bener nggak? Jubahmu kayak no pisan. Kalau orang ngajak jalan 1 mil, ayo jalan sing ado pisan 2 mil ya. Ya itu kemarin kami itu mau ketemuan dengan alumni dari pekerjaan kami yang lalu ya. Ayo hari ini ndak bisa, hari itu ndak bisa, hari ya terserah lah, ndak usah direncanakan, tahu-tahu bisa. Akhirnya kemarin bisa ya. Kemarin bisa ya, di tengah-tengah sambil kerja, sambil ngobrol, karena yang ulang tahun punya kafe ya, ulang tahun di kafenya aja gitu ya, sambil ngurusi kerjaannya, sambil ngomong-ngomong. Tapi isinya apa ternyata ya? Ya keluh kesah lah, semua berkeluh kesah tentang bagaimana bisnisnya, berkeluh kesah semua, nggak ada yang bilang ini happy ya, aku seneng loh ini. Aku mengerjakan bisnis ini happy banget itu. Ternyata nggak ada. Sampai di rumah saya tuh ya mikir, enaknya kita ketemuan itu hanya membicarakan yang happy-happy saja, mungkin jauh lebih enak. Tapi bisa nggak gitu ya, kita ketemuan terus kita ngomong, oh aku berkatnya besar ya, berlianku 1 keranjang gitu ya, terus ini tak bagi satu-satu. Rasanya kok impossible ya. Orang itu seringnya keluh kesah, bener nggak ya? Iya. Kita ketemu Tuhan loh ya, Tuhan yang punya alam semesta ini. Padahal kita ini propertinya ya. Pernah nggak, Tuhan aku cuma ngucap syukur aja, engkau sungguh baik, sangat baik dan amat baik gitu. Tapi enggak kan? Aduh Tuhan, dengkulku kok loro iki kena opo. Aduh Tuhan, kok tokoku sepi. Aduh Tuhan, apalagi? Kok perutku sakit. Aduh Tuhan, jadi Tuhan itu dikeluh kesahi tiap hari ya. Kadang-kadang mungkin kalau Anda jadi Tuhan ngono, bagaimana yo tak tutuk kamu. Gimana Pak Gem? Ya, karena Tuhan itu belas kasihannya luar biasa ya, jadi kita selalu diampuni. Amin. Untungnya Tuhan itu Bapak ya. Iya. Kalau Bapak itu kan disambati ya pasti nyoh gitu ya. Pah, duitku habis soalnya salah invest. Bapaknya ini nyoh, ini tak kasih lagi nih, dicoba jangan sampai salah ya. Mungkin seperti itu ya nek Bapak ya. Puji Tuhan loh, kita punya Bapak di surga. Amin. Amin. Jadi pagi hari ini ayo nggak usah mengeluh ya. Kita ini propertinya Tuhan. Yang penting ojo mengikuti ilah-ilah dunia ini. Sakit hati Tuhan ya. Jangan menyembah lembu emas tadi. Nehemia sudah mengingatkan kita ya. Tuhan itu penuh belas kasihan. Tuhan itu pemurah dan penyayang. Kita tetap disayang-sayang loh. Walaupun kita ini mungkin morsal ya, tapi Bapak kita itu menunggu seperti menunggu anaknya yang hilang. Amin. Amin. Jadi Bapak yang baik. Jadi Bapak harus menjadi Bapak yang baik. Gitu, ya kan. Tuhan. Ini menjadi anak aja. Kalau anak bisa nakal, tapi Bapak tidak bisa nakal karena Bapak itu yang baik. Nggak ada Bapak yang nakal, nggak ada. Bapak itu yang baik. Kalau anak bisa nakal, bisa hilang. Tapi kalau Bapak selalu baik. Jadi di sini melindungi, memberkati. Nah, bapak-bapak harus baik, loman, murah hati, penyayang. Ada amin. Amin. Ayo kita berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih. Haleluya. Karena kami boleh menyebut Engkau Bapak. Ya. Mungkin Bapak kami yang di dunia tidak sebaik Engkau. Mungkin Bapak kami di dunia itu Bapak yang kejam.
bapak yang pelit, bapak yang tidak care kepada kami. Tetapi pagi hari ini Engkau adalah bapak yang baik. Amin. Meskipun kami sebagai anak-anak kurang baik, seringkali kami mendukakan hati Bapak. Ampuni kami ya Bapak. Kami percaya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan, kalau kami sakit, Engkau merawat, menggendong kami, menyembuhkan kami. Kalau kami kekurangan, Engkau selalu menyediakan yang terbaik buat kami. Kalau kami kehabisan akal, Engkau selalu memberi kami hikmat. Engkau selalu memberi kami sukacita di tengah-tengah keadaan dunia yang gak karu-karuan. Tuhan, terima kasih karena Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Tetap semangat, tetap sehat, tetap memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bu Foni, Pak Paulus, Pak Martin, Bu Febi, Pak Elias, Bu Elias, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Fan sehat selalu, Cece Emi, Bu Rima, Pak Anton, Bu Titi, Bu Wanda, Pak Budi, Bu Simeon, Pak Simeon, Bu Ruli, Pak Mei, Bu Lasma, semua yang sudah bergabung, mohon maaf kalau kami kelewatan sebut. God bless you all. us. See you tomorrow guys. Haleluya, puji Tuhan.